Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Noviki Dwi Susanto, dan rekan saya, Nur Wahyuni. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Abu Hamid Al-Ghazali. Yang pertama, kita membahas biografi. Yang kedua, kita membahas pemikiran ekonomi. Yang pertama, biografi dan karya Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil, Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asupan seorang sufi setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Al-Ghazali belajar kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizam Al-Muluk. Darinya, Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi, ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizamiyah. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama. Pada tahun 488 Hijriah atau 1050 Masehi, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Fakh Al-Muluk, Al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Akan tetapi, pekerjaan itu hanya berlangsung selama 2 tahun. Ia kembali ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan mutasawwifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga beliau meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir Hijriah atau Desember 1111 Masehi. Karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan seseorang ilmuwan dan penulisnya sangat produktif. Berbagai tulisannya banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslimin maupun non-muslim. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Di antaranya adalah Ihya Ulum al-Din, Al-Muhit min al-Dalal, Tahafut al-Falasifah, Minjah al-Abidin, Hawaid al-Akhaid, Al-Mustasfa min al-Usul, Mizan al-Amal, Mishkat al-Anwar, Kimia al-Sa'dah, Al-Wajiz, Syifa al-Ghalil, dan Al-Tibr al-Masbu' fi Nasihat al-Muluk. Yang selanjutnya, pemikiran ekonomi. Terdapat pertukaran sukarela dan evaluasi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam, yakni sesuatu ekspresi sebagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain, seperti halnya petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan. Sebaliknya, nelayan membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sini muncullah pasar. Petani atau nelayan yang tidak dapat secara langsung melakukan barter atau pertukaran barang milik mereka dengan barang yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi di pasar. Para pedagang melakukan jual beli dengan tingkat keuntungan tertentu.
Jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barang yang dibutuhkannya, ia akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya yaitu aktivitas produksi. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya, serta menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Dalam hal ini, pada prinsipnya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Di samping itu, Al-Ghazali beralasan bahwa tidak seimbang antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan masyarakat. Sesudah itu, terdapat hierarki produksi, yang merupakan klasifikasi aktivitas produksi yang diberikan Al-Ghazali, hampir mirip dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan kontemporer, yakni primer, sekunder, dan tersier. Secara garis besar, ia membagi aktivitas produksi ke dalam 3 kelompok berikut. Yang pertama, industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, aktivitas penyokong, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Yang ketiga, aktivitas kontemporer, yakni yang berkaitan dengan industri dasar. Kemudian terdapat tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Al-Ghazali mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produksi dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyadari kaitan yang seringkali terdapat dalam mata rantai produksi, sebuah gagasan yang sangat dikenal dalam pembahasan kontemporer. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerjasama. Ia juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NIM 1021909154. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai barter dan evolusi uang. Yang pertama yaitu problem dari barter dan kebutuhan terhadap uang. Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai kurang memiliki angka penyebut yang sama, barang yang tidak dapat dibagi-bagi, dan keharusan adanya dua keinginan yang sama. Walaupun dapat dilakukan pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang seperti unta yang dapat ditukar dengan kunyit. Fungsi uang menurut Al-Ghazali adalah sebagai satuan hitung, media pertukaran, dan sebagai penyimpan kekayaan. Adapun fungsi uang yang ketiga ini menurutnya adalah bukan fungsi uang yang sesungguhnya, sebab ia menganggap fungsi tersebut adalah sama saja dengan penimbunan harta yang nantinya akan berakibat pada pertambahan jumlah pengangguran dalam kegiatan ekonomi, dan hal tersebut merupakan perbuatan zalim. Yang kedua yaitu mengenai uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan ilahi. Dalam hal ini, Al-Ghazali menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang atau dinar dan dirham. Ia mengutuk mereka yang menimbun kepingan-kepingan uang dan mengubahnya menjadi bentuk lain. Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang melakukan penimbunan uang merupakan orang yang berbuat zalim dan menghilangkan hikmah yang terkandung dalam penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." Poin ketiga yaitu mengenai pemalsuan dan penurunan nilai uang. Dalam hal ini, ia membolehkan kemungkinan uang representatif, seperti yang kita kenal dengan istilah modern, sebuah pemikiran yang mengantarkan kita pada
apa yang disebut sebagai teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa feodal. Yang keempat yaitu mengenai larangan riba. Al-Ghazali menyatakan bahwa penetapan bunga atas utang piutang berarti membelokkan uang dari fungsi utamanya, yakni untuk mengukur kegunaan objek pertukaran. Oleh karena itu, bila jumlah uang yang diterima lebih banyak daripada jumlah yang diberikan, akan terjadi perubahan standar nilai. Perubahan ini terlarang. Yang terakhir yaitu mengenai peran negara dan keuangan publik. Meski menghindari aktivitas politik, Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar, terutama terhadap peranan negara dalam tercukupinya kebutuhan masyarakat. Negara mempunyai peranan dalam menjaga agar masyarakat hidup secara harmonis dan dapat bekerja sama dalam mencari penghidupan. Al-Ghazali tidak segan-segan mengungkapkan keterkaitan antara negara dan agama. Ia menyatakan negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah pondasinya, dan penguasa yang memiliki negara adalah penyebar dan pelindungnya. Bila salah satu dari tiang ini lemah, maka masyarakat akan ambruk. Yang selanjutnya yaitu kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Al-Ghazali menekankan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk menegakkan kondisi keamanan secara internal dan eksternal. Diperlukan seorang tentara untuk melindungi rakyat dari kejahatan. Diperlukan pula peradilan untuk menyelesaikan sengketa, serta hukum dan peraturan untuk mengawasi perilaku orang-orang agar mereka tidak berbuat seenaknya. Al-Ghazali juga mendukung Al-Hisabah, sebuah badan pengawas yang dipakai banyak negara Islam pada waktu itu dan berfungsi mengawasi praktik pasar yang merugikan. Praktik-praktik yang perlu diawasi diantaranya seperti timbangan serta ukuran yang tidak benar, iklan palsu, pengakuan laba palsu, transaksi barang haram, kontrak yang cacat, kesepakatan yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keuangan publik. Dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang atau nilai intrinsik. Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna tersendiri, tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Sumber pendapatan negara. Hampir seluruh pendapatan yang ditarik oleh para penguasa di zaman Al-Ghazali melanggar hukum. Sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, fai, dan ghanimah tidak ada. Hanya diperlakukan jizyah, tetapi dikumpulkan dengan cara yang tidak legal. Dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara seharusnya bersifat fleksibel serta berlandaskan kesejahteraan. Al-Ghazali menjelaskan, kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat resiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak menjamin kelayakan penyelenggaranya Yang dikemukakan Al-Ghazali merupakan cikal bakal dari apa yang sekarang disebut sebagai analisis biaya manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Utang publik. Utang publik diizinkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Contoh, utang seperti ini adalah revenue bonds yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu pengeluaran publik. Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan Al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan sosioekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Walaupun memilih pembagian sukarela sebagai suatu cara untuk meningkatkan keadaan sosioekonomi, Al-Ghazali membolehkan intervensi negara sebagai pilihan bila perlu untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Mengenai perkembangan masyarakat secara umum, Al-Ghazali menunjukkan perlunya membangun infrastruktur sosioekonomi. Ia berkata bahwa sumber daya publik seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan keagamaan seperti masjid, pondok, jalan, dan aktivitas lainnya yang senada
yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umum. Al-Ghazali menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Ia memandang pembendaharaan publik sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa yang tidak boleh bersikap boros. Kesimpulan, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Di antara karyanya yaitu Ihya Ulum ad-Din, Al-Munahish min Al-Dalal, Tahafut Al-Falasifah, dan masih banyak lagi. Pemikiran Al-Ghazali meliputi pertukaran sukarela, barter, evolusi pasar, dan peran negara dan keuangan publik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.